Langsung saja, tidak berlama-lama, kita akan langsung panggil beliau dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Om Jum atau Mas Jumarianto. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Sukses di usia muda merupakan Silakan, mimpi Mas. semua orang. Tidak terkecuali Jumarianto atau yang lebih akrab dipanggil Om Jum. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2003 ini awalnya adalah PNS di pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2014, Om Jum mendirikan satu bisnis yang dinamai UD Regaspot dan Konveksi. Seiring berjalannya waktu, bisnis ini mulai berkembang sampai pada akhirnya Om Jum resign dari PNS di tahun 2019 dan mengubah kelembagaan bisnisnya menjadi PT Regaspot Industri Indonesia. Regaspot adalah perusahaan custom jersey yang 100% pemasaran produknya dijalankan dengan metode online marketing. Kini setelah lebih dari 7 tahun berdiri, Regaspot mengembangkan bisnisnya tidak lagi sebatas custom jersey, tetapi juga mengarah ke perusahaan startup lokal yang siap bertransformasi ke arah digitalisasi. Di era ini, tantangan digitalisasi menghadirkan perubahan luar biasa tentang data is the new oil. Berangkat dari hal itu, transformasi digital di Regaspot sendiri tidak diartikan sebatas penggunaan teknologi. Lebih dari itu, Regaspot berupaya mengembangkan bisnisnya pada basis data. Berdiri dan berkembang di lokal Wonogiri, Regaspot fokus membangun kearifan lokal dengan menyerap tenaga kerja yang semuanya berasal dari masyarakat Wonogiri. Untuk mewujudkan ekosistem digital di Wonogiri, Om Jum berhasil membangun 6 inkubasi di dalam Regaspot yang meliputi 1. Inkubasi pelaku marketing dengan nama Teman Itu Sukses Bareng, yaitu satuan penjual atau reseller Regaspot yang sampai hari ini telah berhasil memecahkan rekor muri dengan jumlah reseller terbanyak di Indonesia di angka 95.997 reseller. 2. Inkubasi penjahit di bawah naungan LPK Regaspot di mana ada 15 titik jahit yang tersebar di 10 kecamatan di Wonogiri yang semuanya mengerjakan produk Regaspot. 3. Inkubasi desainer di bawah naungan LPK Regaspot yang sampai hari ini sudah menghasilkan lebih dari 300 orang yang bekerja di 30 titik desain di bawah bendera Regaspot. 4. Inkubasi broadcaster yang dijalankan oleh anak perusahaan Regaspot yaitu Blomin Entertainment yang bertujuan menciptakan konten kreator di Wonogiri. 5. Inkubasi programmer yang dijalankan oleh Bootcamp IT Regaspot yang mendidik calon-calon programmer dari anak-anak lulusan LCLTA di Wonogiri. 6. Inkubasi Manager Train, yaitu kelas kepemimpinan dari lulusan D3 dan S1 yang dipersiapkan menjadi pelaku-pelaku startup berikutnya di Regaspot. Melihat semua yang diterapkan di Regaspot, tidak mengherankan bila kemudian Regaspot mencapai hasil yang luar biasa. Pada tahun 2014, Regaspot mencapai omset 360 juta dalam 1 tahun. Tahun 2015 mengalami kenaikan di angka 1,2 miliar. Tahun 2016 omset naik ke angka 4,1 miliar. Tahun 2017, omset naik ke angka 16 miliar. Dan tahun 2018 naik ke angka 36 miliar. Pada tahun 2019, naik lagi ke angka 56 miliar. Dan di era pandemi COVID-19 tahun 2020, Regaspot mampu mencapai omset di angka 101 miliar. Menurut Om Jum, transformasi perusahaan ke arah digital adalah tantangan dan bukan pilihan. Ketika kita tidak siap, maka disruption tidak mungkin bisa dihindari oleh Regaspot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya di siang hari ini sehingga saya masih bisa ditemukan dengan orang-orang hebat di dalam ruangan ini dari seluruh Indonesia ya. Benar ya Om ya? Ya. Dari seluruh Indonesia, mungkin ada yang dari Sumatera, Sulawesi atau Papua dan juga pasti banyak yang dari Jawa. Oke, sama seperti semangat di Regar Sport sendiri bahwa kami juga membangun, saya mohon izin untuk lepas masker ya. Kami juga membangun bisnis pada skala nasional dengan melibatkan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Dengan satu konsep tadi yang sudah kami sodorkan terkait dengan teman itu sukses bareng. Atau sebenarnya ini adalah jajaran reseller, penjual. Seperti itu. Nah, mungkin sebagai perkenalan, nama saya Jumarianto, saya owner sekaligus founder dari PT Regar Sport Industri Indonesia, beralamat di Wonogiri, mantan ASN. Oke, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman, Om dan Tante, kenal itu apa STPDN? Iya pasti. Ya memang terkenal pukulan-pukulannya, nah itu. Saya sebagai objek dan subjek, anggap saja zaman Zailiyah. Nah, cuma apa hubungannya dengan STPDN? Mungkin kalau hari ini kelakar saya STPDN itu Sekolah Tinggi Pengusaha Dalam Negeri ya. Jadi saya bisa hadir di sini untuk mewakili teman-teman saya yang lain yang hari ini berkarir di ASN. Jadi saya satu-satunya yang jadi pengusaha mungkin seperti itu. Oke. Untuk perkenalan seperti itu mungkin kami akan langsung membicarakan dengan tema hari ini yang terkait tentang bagaimana membangun reseller. Jadi mungkin saya pengen dari Bapak Ibu dulu ya, yang ingin punya permasalahannya seperti apa, sehingga apa yang akan kita bicarakan di siang hari ini mungkin kita bisa sharing testimoni. Jadi saya pengen melihat dulu sebenarnya apakah ada kesulitan terkait dengan building reseller ini gitu, di masing bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Sebagai permulaan mungkin ada yang bisa mengajukan, oke, silahkan. Sambil ini laptop biar dipersiapkan ya. Sudah tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Amalov, produsen medical garment Pak. Jadi untuk saat ini kami ingin sebelumnya model usaha kami adalah work by tender. Jadi tender-tender rumah sakit ataupun corporate. Nah saat ini kita pengen ngebangun penjualan di sisi retail atau ke reselleran. Dilihat dari target marketnya mungkin agak berbeda dari fashion secara umum. Target market kita itu medical. Saya di sini memang sedang belajar mencari-cari apa sih konsep kereselleran yang paling pas dengan produk saya gitu Pak. Oke, Terima kasih. siap mungkin. Jadi ada satu poin yang kami lakukan di bagaimana membuilding reseller Regar Sport. Satu poin itu kami sebut dengan kurikulum bisnis Regar Sport. Kurikulum bisnis Regar Sport. Kenapa kurikulum? Karena pada dasarnya yang kita harus tahu bahwa di luar sana itu bisnis itu tetap menjadi sebuah pilihan profesi. Tapi tidak harus menjadi sebuah pilihan utama, itu bisa second choice karena dia sampingan bisa dan lain sebagainya. Maka kemudian kalau kita lihat sebenarnya di luar sana ini problem solving terbesarnya yang harus kita tahu bahwa mereka juga butuh mencari uang. Dan bisnis terlalu berat kalau itu dirangkum menjadi sebuah pembelajaran sesaat bagi mereka. Nah, akhirnya kami berinisiatif waktu itu membangun sebuah konsep yang disebut kurikulum bisnis Regar Sport. Nah, tahap pertama yang harus kami lakukan untuk menyampaikan ini ke mereka, kami mengenalkan istilah 3 jurus marketing Regar Sport. 3 jurus marketing Regar Sport ini sebenarnya juga sebuah kecelakaan ya. Saya dulu di ASN, ada di kantor Litbang Wonogiri,
yang waktu itu dituntut untuk melakukan riset karena basic saya pemerintahan, saya nggak bisa melakukan riset MIPA. Akhirnya saya pilihlah online marketing. Saya melibatkan random sampling saya adalah seluruh SMK di Wonogiri yang berafiliasi dengan KIR, Karya Ilmiah Remaja. Dalam 1 tahun ini saya risetkan mereka, di tahun kedua saya sayembarakan. Akhirnya terjadilah pemenang dan membuktikan bahwa riset ini berhasil. Target saya waktu membuat ini, saya ingin sodorkan ke Disperindak Wonogiri. Saya mengajukan diseminasi untuk sosialisasi ke UMKM, sehingga 3 jurus marketing ini di-apply oleh mereka untuk menumbuhkan growth kan gitu. Ternyata ditolak. Disperindak ditolak, Bapeda ditolak. Akhirnya saya bingung, ya udahlah saya pakai sendiri. Nah, ternyata kecelakaan inilah yang membuat pilihan saya keluar dari ASN. Awalnya 2015 sebaik-baiknya reseller adalah user yang repeat order. Itu yang pertama. Maka bagaimana kemudian repeat order yang dilakukan oleh user kita ini, kita move ke mereka ke tahap berikutnya. Bukan sekedar membeli tapi mengarah kepada produktif. Kita sampaikan, tapi mereka nggak mau ribet, mereka nggak mau modal dan lain sebagainya. Nah, 3 jurus marketing Regarspot ini menghindari ads. Jadi ads kita buang, jangan sampai orang memasarkan tapi ternyata butuh biaya. Nah, basisnya adalah Facebook, basisnya adalah sosial media Facebook. Jadi yang pertama adalah ads, itu kita buang. Yang kedua, targetingnya adalah membuat solusi di saya sendiri. Tidak mungkin saya membangun bisnis pada waktu itu dengan menyelap modal terlalu banyak. Sehingga yang saya lakukan adalah bagaimana membangun permintaan lebih besar daripada penawaran. Untuk apa ini? Untuk mengurangi modal. Jadi tidak membangun ready stock, benar-benar tidak membangun ready stock. Nah, saya 2 hal ini yang kemudian saya combine untuk menciptakan 1 jurus marketing, 3 jurus tadi, biar ini menjadi sebuah solusi antara orang di luar sana untuk menghasilkan dan solusi saya untuk menaikkan bisnis ini tanpa modal. Nah, yang terjadi adalah saya riset dari Facebook. Kenapa Facebook? Karena pada waktu itu di 2006 Facebook itu di peringkat ketiga Alexa ya. Saya cek di Alexa, web tertinggi kunjungan di Indonesia waktu itu google.com, google.co.id, yang ketiga Facebook. Nah, asumsi saya Facebook ini adalah karena pengunjungnya tinggi maka menjadi pasar terbesar pada web itu gitu. Oke, kemudian kita masuk ke Facebook, hindari ads-nya, keluarlah jurus pertama. Jurus pertama itu nanti saya nggak bisa bicara secara detail karena memang ini tidak disiapkan ke sana. Jadi ini tadi untuk menjawab pertanyaan Bu Riri ya. Jurus pertama itu 5.000 perunggu, 2.000 perak, 50 emas, 5 berlian. 5.000 perunggu itu pertemanan. Bagaimana Facebook yang akun kita buat ini hanya menyasar kepada 100% segmen pasarnya. Jadi misalkan Bu Riri tadi mau membangun hasil mungkin yang berkaitan dengan medical ya. Caranya membangun 5.000 pertemanan yang tepat minat atas segmen itu bagaimana? Cari di Find Facebook, ketik aja keywordnya, kesehatan, Find, maka di situ akan ditampilkan dari korelasi orang, halaman, grup, dan lain sebagainya. Dan itu adalah 100% tepat minatnya Bu Riri. Itu 5.000 pertemanan. Nah, 5.000 pertemanan ini digeser ke 2.000 perak. Artinya adalah 5.000 pertemanan ini tidak bisa meletakkan apapun penawaran kita itu langsung berubah menjadi transaksi. Artinya harus ada data ini yang disaring masuk ke perak. Perak itu apa? Perak itu kontak WA. Sama seperti toko Matahari membangun member, sama seperti Toserba membangun member, sebenarnya kita juga butuh member user. Nah, perak ini yang disebut member user kita, yang artinya dari setiap posting di 5.000 perunggu ini bagaimana kita menyaring kontak WA-nya masuk ke WA. Kenapa 2.000 jumlahnya? Karena saya riset Android dengan skala 4 RAM, RAM-nya 4 GB, itu efektif hanya di 2.000 kontak.
lebihnya hang kan gitu. Nah, 5.000 perunggu, 2.000 perak, 50 emas. Nah, ketika kita melakukan updating di WA, akan terbaca itu status. Kalau centang 1 berarti belum terbaca, centang 2 hitam berarti sudah terkirim ya. Centang 1 delay, centang 2 sudah terkirim, centang 2 biru terbaca. Nah, status penawaran itu kita dapat dari sistem WA dan itu memudahkan kita untuk melihat engagement dari penawaran kita sendiri. Maka kenapa kok syaratnya di WA? Karena di Facebook nggak menyediakan itu. Di IG tidak menyediakan itu. Maka member online kita sebenarnya bisa terdeteksi dari kumpulan kontak WA. Nah, salahnya adalah kebanyakan di luar sana meletakkan WA dan sosial media itu setara. Padahal sebenarnya WA bisa menjadi base cara menampung member kita. Seperti itu. Lalu dari 2.000 kontak WA ini belum tentu juga menghasilkan transaksi. Maka yang bisa menghasilkan transaksi yang arah lebih dekat itu ketika kita melakukan post atau broadcast, muncullah pertanyaan balik ke kita, yang itulah yang disebut pelayanan. Nah, 50 emas itu artinya 50 pelayanan. Kenapa angkanya 50? Karena saya meriset, satu orang dengan basis 8 jam kerja per hari atau setara UMK, itu mampunya hanya di 50 pelayanan. 50 pelayanan orang per hari. 50 pelayanan orang per hari. Baru setelah ini masuklah ke 5 berlian atau 5 transaksi. Kenapa kok 5? Karena korelasi peluang. Banyak di kita yang menganggap bahwa peluang semakin besar itu semakin bagus. Kenyataannya yang saya alami, peluang semakin besar itu bisnis Anda ada di level spekulan. Bisnis Anda ada di level spekulan. Jadi contohnya misalkan kita menggunakan mata uang logam. Ada angka, ada gambar, 50 banding 50. Maka kenyataannya ini spekulasi. Tidak ada analisa apapun yang bisa menjelaskan bahwa ini bukan spekulasi. Tapi ketika kita menggerakkan peluang itu semakin ke bawah untuk melihat hasil minimal yang akan kita target, maka kata ke 10% itu akan menjadi sebuah kepastian. Di awal tepat minat, digeser, sampai akhirnya pelayanan 50 itu akan benar-benar membangun tren transaksi. Pasti ada. Entah 1, entah 2, entah hari ini dilayani baru 10 hari transaksi dan lain sebagainya. Itu korelasinya di kami saya riset peluangnya sekitar 10%. Artinya apa Bu Riri? Yang saya pengen share, mungkin apa yang harus dilakukan lebih kepada cara membangun 5.000 pertemanan. 5.000 perunggu yang berdasarkan keyword mungkin kesehatan, mungkin medical check up, mungkin apapun itu, cari segmentasi pasar melalui sosial media. Nah, yang saya aturkan hari ini adalah satu contoh yang ada di Regarsport terkait dengan 3 jurus marketing by Facebook. Seperti itu. Mungkin gitu Bu Riri, mungkin bisa diterima ya. Oke, mungkin ada yang lain sebelum bisa saya masuk ke sistem. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ada 95.000 hari ini reseller yang ada di jaringan Regarsport dan tentu tidak mungkin itu kami kelola secara manual. Hal yang kami lakukan adalah membangun satu ERP system yang ini kemudian login ini, misalkan saya menggunakan login ini masuk, sebenarnya reseller kami pun juga dia mengakses web yang sama hanya dengan user login yang berbeda. Enggak bisa Om.
Ini login saya, Bapak Ibu. Jadi saya mengecek bisnis ini tidak harus dari pabrik. Jadi bisa saya mobile kemanapun saya bisa melihat bisnis ini bekerja. Jadi ketika saya masuk ke holding, ada unsur manajemen yang kami nilai 100% dari money, method, market, mesin, material, itu dalam satu cakupan. Jadi misalkan hari ini ada transaksi dengan supplier berarti saya ngecek material, hari ini ada transaksi di pasar berarti saya ngecek market, kemudian ini adalah struktur HRD, ini keuangan, metode ini produksi. Reseller itu datanya dari cakupan market. Maka misalkan saya mau ngecek harian hari ini pada omset di detik ini, saya masuk ke keuangan, ke laporan omset. Oke. Ini terdata 537 transaksi di omset 150 juta real time di detik ini. Dan reseller itu mempunyai metode yang sama untuk omset dia. Artinya, apa yang kami bangunkan di reseller ini bukan sekedar peluang bisnis, tapi kami merampungkan seluruh problem solving atas dia yang berkeinginan membangun bisnis. Dari awalnya dia hanya mampu secara bisnis operate, menjalankan bisnis untuk dirinya sendiri. Dia kerjakan sendiri, dia dapat hasil sendiri, dia capek sendiri, nah itu bisnis operate. Lalu kemudian dari reseller ini yang sudah menghasilkan sebuah standar cash flow, omset dan lain sebagainya, kita tawari untuk naik grade menjadi strategi operate. Bagaimana kemudian dia menggunakan kapasitas orang lain atau karyawan, menggunakan kapasitas jaringannya juga, reseller lagi, dan dia hari ini berposisi sebagai agen. Jadi ada reseller naik ke agen. Nah, agen-agen itu juga sudah ada yang prototipe naik ke business owner. Jadi business operate, strategi operate, business owner. Nah, di business owner ini branch itu selaku kantor cabang itu sudah kami generate untuk bisa membangun autopilot bisnis. Artinya dia bekerja sudah seperti saya. Dia sudah punya basis karyawan di rumah, kemudian dia sudah mengendalikan hanya reporting data. Bahkan dia juga tidak tahu sebenarnya transaksinya itu dari jalur mana. Yang ada dia hanya memegang kendali data. Nah, jadi mungkin salah satu unsur cara membangun bisnis melalui reseller ini bagaimana? Jangan lepas mereka. Jangan hanya beri produk lalu mereka jual, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana juga kita harus menjamin mereka bisa. Bukan untuk resign dari pekerjaan lain, tidak. Karena pada dasarnya online memberikan kapasitas ruang untuk mereka memilih. Bisa tetap sampingan, bisa tetap istilahnya berdampingan dengan profesi utamanya. Nah, yang akan saya share sebenarnya ini di raport reseller ada, agen ada. Nah, saya share dari satu bagian omset yang saya tarik dari 1 tahun kemarin, Januari, ini masuk ke Desember. Nah ini yang di level branch. Branch ini juga kami kantor cabang ini tidak tatap muka. Walaupun dia orang Wonogiri tidak setiap hari tatap muka dengan saya. Di brand ini juga ada yang dari Sumatera Selatan, Banyuasin, ada yang dari Mataram NTB, ada yang dari Sumut, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi Utara. Jadi ini tersebar dan semua yang kami lakukan adalah by online. Pendampingan coaching online. Entah menggunakan konten, entah menggunakan Zoom, entah menggunakan apapun. Ketahuan bahwa ternyata mereka yang dari awalnya 2015 dulu itu hanya repeat order yang kemudian kita tawari jadi reseller, hari ini Regarsport bisa membangun mereka bahkan pada level usaha menengah dengan omset di kisaran rata-rata 8, 6, 7, 6, 4 miliar per tahun. Dengan penghasilan di 500 ada, 400, 300, 200 ada. Memang pada basic ini sangat tergantung dari kemampuan manajemen, strategi operate yang kemudian naik ke owner bisnis itu memang susah.
Dan itu kita harus menyadari bahwa itu nggak bisa instan. Nah, artinya apa? Building reseller ini itu juga tidak bisa menarget bahwa bisnis kita itu akan 100% karena mereka bisa. Tapi yakinlah bahwa ketika kita menginginkan omset 100 juta dan itu harus terbentuk dari reseller yang gila-gilaannya itu harus 100 orang misalkan gitu, maka ya jangan target jumlah resellernya hanya 100. Kalilah 10, maka Anda butuh 1000 reseller karena indikatornya hanya 10% yang aktif. Jangan paksa mereka harus 100% aktif, tidak bisa. Butuh waktu bagi kita untuk mengembangkan bisnis ini, meyakinkan mereka. Nah, step kedua yang saya lakukan setelah membangun kurikulum materi bisnisnya adalah saya membangun sebuah pembelajaran dasar tentang apa itu soft skill bisnis. Technical marketing sudah saya sampaikan, kemudian materi kedua adalah ke soft skillnya. Di kami dikenal dengan 5 soko guru bisnis Regarspot. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah mimpi, yang ketiga adalah pemahaman, yang keempat adalah inisiatif, yang kelima adalah strategi. 5 suku guru ini variabelnya juga ada ukurannya. Mungkin nggak bisa saya jelaskan secara detail karena waktu. Tapi soft skill bisnis ini ketika tidak bisa dimiliki oleh satu reseller, maka jangankan ini bergerak, mindsetnya saja tidak berubah. Kalau kita ngomongin oke, mindsetnya tolong dirubah, mereka nggak paham. Mindset yang mana? Gitu. Makanya kemudian kita urai lagi untuk membangun mindset itu dari mana? Yakin. Yakin tentang apa? Yakin kalau bisnis itu menghasilkan uang. Yakin kalau bisnis itu 9 dari 10 pintu rezeki kan gitu Pak. Kenapa saya keluar dari ASN kan? Karena cuma 1 pintu Pak gitu. Kasihan yang berebutan gitu, makanya saya ngalah. Saya cari yang 9 pintu lah gitu. Gitu. Nah, itu juga merupakan proses meyakinkan. Yakin kalau bisnis itu tanpa modal. Faktanya apa? Coba aja tawarkan. Coba rubah pertemanan FB-mu, coba tawarkan. Nanti kalau terjadi transaksi, ada uangnya kan? Ada. Nah, tanpa modal, tanpa risiko. Mereka harus by trial-nya harus dilatih. Nah, setelah mereka yakin, ternyata yakin pun hanya akan menggerakkan sekian attitude naik. Untuk kemudian menjelaskan mau bahwa mereka tetap bervisioner ke depan, maka bangunkan mimpinya. Bisnis tanpa mimpi itu omong kosong. Saya katakan itu omong kosong, karena saya sendiri, saya berubah dari seseorang yang cara hidup PNS, Bapak Ibu juga tahu lah, kalau misalkan PNS itu cara dapetin 50 juta itu dari mana? Kalau PNS. Kan bisanya cuma SK masuk bank. Ada cara yang lain ketika PNS itu dapat 50 juta dengan cara yang lain? Tidak ada Bapak Ibu. Adanya SK masuk bank dapatlah 50 juta. Suatu saat di 2017 awal Januari 2014 sampai 2016 saya nggak pernah mengambil dari keuntungan Regarspot. Padahal waktu itu omset sudah di atas 300 juta sebulan. Kenapa gitu? Karena menurut saya lebih bagus ini uang diputar untuk modal terus, keuntungan ditanam kembali terus gitu. Suatu saat saya pengen nyoba Januari itu, minta ke anak-anak keuangan, uang yang bisa dicairkan dan itu tidak terikat dengan kredit segala macam, bener-bener margin bersih berapa yang bisa ditarik. Keluarlah 50 juta Bu. Saya serahkan ke istri. Istri langsung mengatakan, ini uang kantor. Bukan, ini uang bisnis. Kok bisnis tahu-tahu langsung 50 juta itu ada enggak? Ya kemarin kan diputar terus. Beli tanah, bayar karyawan, naik segala macam kan gitu. Oke, tapi saya udah ngomong, Februari naik lagi. Oke, buktikan aja. Istri masih bilang gitu. Februari naik 100 juta. April naik 150 terus sampai Mei 300 juta. Waktu itu yang terjadi adalah saya dan istri mulai ketakutan.
Kita mulai beri berangkas, taruh di kamar, sampai uang itu berangkasnya nggak bisa ditutup. Ya. Benar-benar nggak bisa, Bu. Kenapa kok ditaruh di berangkas? Ketakutan karena PPATK. Nanti ketahuan rekening gendut. Saya di Pemda eselon 4. Saya pemegang kendali tender. Saya pengadaan mobil, pengadaan logistik, segala macam. Itu saya pegang. Saya takut sekali kalau ini masuk ke rekening. Gitu. Akhirnya yang terjadi kita sampan di berangkas. Suatu saat istri bilang, udah jangan dilebih-lebihkan, udah segini aja cukup. Oke, saya akhirnya juga down, Bu. Down saya gimana? Saya juga ketakutan, oke lah kalau gitu mungkin manajemen saya kendorkan lah gitu. Yang terjadi adalah drastis turun. Juni benar-benar semua masalah timbul. Karena hanya sebuah keteledoran kita untuk mengatakan bahwa ini cukup. Dan itu membunuh ternyata. Makanya kenapa tadi saya bilang mimpi bagi seorang pebisnis itu mutlak. Terus saya mengatakan, oke, saya mimpinya apa terusan ini. Sudah terlambat untuk konsekuensi menghadapi sikon itu, saya sudah terlambat. Terus nggak mungkin juga tahu-tahu oke beli Lambo atau beli apa kan nggak mungkin. Walaupun memang uangnya belum cukup. Gitu. Akhirnya saya mulai dengan istri mencoba berdiskusi, oke kita treatment lah, kita berangkat ke Solo, itu kita datang ke The Park Mall ya. Coba ini ada uang 10 juta ya, kita niat ini 10 juta, kita habiskan ini. Pokoknya ambil habis gitu. Oke bisa, ngambilnya bisa, ngabisin bisa. Sampai di mobil pulang itu sudah bingung. Kok dia dadak tuku gimana gitu. Artinya sudah enggak match gitu. Jadi ketika pebisnis enggak berani bermimpi, pada prinsipnya dia hanya siap miskin. Dia enggak siap kaya. Dan inilah yang menjadi masalah owner, saya katakan tadi. Strategi bisnis dia handal. Tapi kalau menjadi pola owner, dia belum tentu handal. Karena pertanyaan besarnya, jangan-jangan kamu masih siap miskin, bukan siap kaya. Saya treatment lagi, sampai saya akhirnya dengan keluarga, istri, setiap minggu, Jumat sore, Sabtu libur, saya check-in hotel. Dengan istri ya, bukan dengan siapa, dengan istri. Saya setiap minggu putar ini seluruh hotel di Solo. Awalnya cuma deluxe room, oke minggu depan naik presiden, naik yang paling atas sudah. Hanya untuk melihat atmosfernya. Sebenarnya orang-orang di level itu kayak apa sih? Saya pikir itu kalau orang mau ke presiden room itu, kita harus ya pakaian sih, kita kayak ke orang kondangan gitu. Yang necis segala macam. Tak taunya di lounge mereka itu sendal jepitan, baca koran, kaos oblong. Waduh salah style kita. Oke latihan, kita mulai melatih lagi. Salah. Sampai akhirnya beberapa bulan akhirnya istri oke, kita siap nih. Tapi caranya adalah beli aset. Orang tua dulu ngomongnya beli tanah. Nah, akhirnya saya mulai membangun sebuah konsep properti. Setiap bulan saya running. Beli aset. Jadi ada tawaran gini, beli sudah. Ada tawaran ini, beli sudah. Sampai akhirnya terkumpul itu juga bingung lagi. Terus mau apa lagi? Oke, istri memberi batasan. Kalau kamu sudah bisa ngumpulkan aset properti senilai 5 miliar, tak kasih hadiah mobil satu lah. Kamu minta mobil apa boleh gitu. Nah saya mulai ngambil Pajero 2017. 2018 karena properti udah masuk, bingung beli mobil apa, ya sudah beli Alphard. 5 miliar sudah kumpul lagi, baru beli apa? Beli CR-V. Saya taruh AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, hari ini sudah sampai AD5, Mercy GLC. Artinya apa? Sekali lagi, ini jadi serius ya. Saya pengennya nyantai Bu, Pak gitu. Saya pengennya nyantai. Jadi mungkin sharing ini mungkin sedikit berbeda dari cara yang lain. Karena saya akan menceritakan benar-benar bahwa saya sama seperti Anda semua ketika memilih bisnis dari awal. Saya jadi orang yang dari awal memang tidak siap kaya, tapi sekali lagi kaidah kedua adalah mimpi
Dan selalu tanya ke diri Anda, apakah Anda sudah punya mimpi? Mimpi itu di kami juga ada koridornya. Satu syarat mimpi harus berwujud. Mimpi saya, ada reseller ketika saya, kamu udah punya mimpi? Sudah Pak. Mimpimu apa? Membahagiakan orang tua. Itu bukan mimpi. Bagi pebisnis itu bukan mimpi. Karena mimpi itu syaratnya harus ada wujudnya. Oke. Kemudian yang kedua, ketika ada wujudnya, maka baru akan diketahui jaraknya. Karena sesuatu yang berwujud pasti ada di atas muka bumi ini. Nah, jaraknya mau itu di Amerika atau di depan rumah kita, yang penting diketahui jaraknya. Baru yang ketiga, tekniknya adalah memperpendek jarak mimpi. Dari apa? Harga perolehannya. Maka cara membangunnya adalah menaikkan level penghasilan. Nah, kaidah-kaidah ini yang saya harus lakukan pembinaan touching by one ke reseller ini untuk melihat bahwa mereka tidak salah pemahaman. Bisnis itu memang sebuah pembelajaran, sebuah ilmu. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya itu adalah seni. Bagaimana kemudian kita olah cara menyampaikannya. Dan itu yang hari ini, alhamdulillah seluruh jaringan ini bisa bergerak pada satu mindset yang sama. Satu keyakinan, dua mimpi, baru yang ketiga pemahaman. Nah, pemahaman ini tadi yang saya bilang adalah kurikulum bisnis kita. Yang keempat, ini yang paling penting. Ketika kamu paham tapi terlalu banyak berpikir, sama saja zonk. Yang harus dilakukan adalah kamu paham dan sebaik-baiknya adalah do action. Kapan itu? Secepatnya, jangan tunda. Inisiatif adalah do action. Artinya paham dan segera bertindak. Error gimana Pak? Tidak apa-apa, trial error itu pembelajaran luar biasa. Baru setelah itu di level terakhir adalah membangun strategi. Nah, korelasi yang saya katakan di 5 hal ini itu kami sampaikan. Tapi memang reseller itu tidak harus langsung ke strategi. Reseller itu cukup sampai paham dan do action. Strategi itu hanya akan kami berikan kepada strategi operate di agen sama di brand. Bagi mereka yang sudah bersiap membangun manajemen. Seperti itu. Itu 5 soko guru yang kami siapkan untuk pembelajaran di basic dasar di kurikulum bisnis Regarspot. Lalu ada satu hal lagi yang kami lakukan untuk membuat jargon yang disebut JOSS People. JOSS People itu JOSS. JOSS People. J itu jujur, O itu original, S itu semangat, S terakhirnya sekali lagi. Nah ini yang kemudian ketika reseller itu misalkan mengatakan gini, Pak saya sudah menawarkan, sudah ada pelayanan masuk. Tapi ternyata itu PHP. Gimana gitu? Solusinya gimana Pak? Solusinya cuma satu. Kalau 50 pelayanan per hari hanya akan menghasilkan 5 transaksi, maka jangan salah kalau yang 45-nya itu PHP. Jadi jangan lihat transaksinya, lihat negatifnya, 45-nya. Artinya kalau kamu mau menghasilkan 5 transaksi, maka bangun saja 45 PHP-nya. Kalau 45-nya belum kamu dapatkan, enggak nalar kamu itu dapat transaksi. Kenapa? Karena syarat awal di depannya tepat minat atas segmen itu sudah dipenuhi. Kecuali kalau tepat minatnya ini enggak dipenuhi, maka kans atas peluang ini jadi spekulat semua, 50/50. Tapi kalau tepat minatnya sudah dipenuhi, korelasi peluangnya mungkin turun, tapi itu jauh lebih bagus. Jadi bagaimana menghadapi PHP? Saya katakan, tambah lagi PHP-nya. Ya kontradiksi. Tapi kan memang kadang yang ketika itu dihantam dengan sebuah penalaran sederhana, jadi mereka lebih mudah. Dan itu yang terjadi. Nah untuk menjaga setelah PHP gimana lagi? Sekali lagi. Nah sekali lagi itu adalah cara melakukan jaminan atas segera mungkin untuk segera bertindak. Jangan mikir, saya sudah posting nggak dapat apa-apa, sekali lagi. Awalnya berarti nggak ada analisa, ada. Tanpa sadar ketika mereka melakukan sesuatu di sistem, kita juga melakukan analisa tindakannya. Sehingga ketika capaian mereka bertindak setelah 1 minggu, 1 bulan,
tren yang mereka lakukan, analisa yang mereka hasil data yang mereka ciptakan itu akan kita report. Ternyata sekali lagi Anda sudah continue. Tapi pada pengukuran strateginya ada miss di bagian ini, miss di bagian ini, miss di bagian ini. Nah nggak mungkin reseller-reseller ini paham semuanya. Maka saya katakan tadi, gimana caranya membangun reseller, step berikut yang saya sampaikan adalah jangan biarkan mereka sukses dengan cara mereka sendiri. Artinya kalau Anda memang mengendalikan produk dan Anda terjamin dari mereka, maka bangunkan kesuksesan mereka. Seperti itu. Oke. Apalagi ya Pak Bu ya. Saya bingung ini terlalu tegang ya. Gitu. Mungkin ada yang pengen sharing dulu lah gitu. Mungkin dari mana gitu bisa sharing, jadi ceritanya bisa sambil jalan gitu. Jadi kalau saya menceritakan semuanya saya bingung karena belum tentu itu Bapak Ibu butuhkan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sharing mungkin saya bisa memberikan testimoni yang apa yang sedang kami lakukan yang similar dengan Bapak Ibu kan gitu. Silakan jika ada yang mau langsung dibedah nih kasusnya sama dokternya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dea dari Garut. Mau tanya Pak, berarti awalnya memang dari organik full dari Facebook gitu ya Pak ya? Sama sih saya juga membangunnya awalnya dari Facebook. Nah terus tadi yang menarik adalah ketika 5.000 teman itu terus menjadi kontak WA kita, status apa aja yang dibangun. Apakah cover selling gitu, jualan terselubung atau jualan blak-blakan. Terus setelah itu ketika sudah menjadi kontak WA kita kan di broadcast ya Pak. Isi broadcastnya seperti apa gitu, terus akhirnya mereka tertarik apa jor-joran memang jualan atau bagaimana? Oke, jadi mungkin saya yang pertama yang saya ingin sharing, saya tidak langsung berangkat dari Facebook. Facebook itu adalah riset marketing kedua yang saya jalankan di 2016 ke sana. Sebelumnya Regarspot itu berdiri 2014. Nah sebenarnya yang pertama saya lakukan bukan di Facebook. Di mana? Di Google. Kenapa? Karena peringkat pertama catat di Google. Nah, apa target Google? Ya pasti search engine di halaman pertama, oke, di peringkat pertama pasti kan gitu. Nah, saya katakan dulu di awal produk kami itu tidak langsung semuanya adalah jersey. Tadi mungkin ada kelihatan ada beberapa hasil sablon ya. Karena di awal memang saya berangkatnya dari sablon yang nggak punya modal. Jadi tidak langsung mesin printing. Nah, sport yang kami tunjuk pun hanya tentang volley. Tidak ada bola, tidak ada badminton, tidak ada. Semua volley. 2014 sampai 2019 produk kami itu hanya genrenya volley. Orang banyak mengatakan bahwa kenapa volley? Kenapa enggak bola? Toh pasar lebih luas bola gitu. Kenapa seperti itu? Nah sebelum Regarspot berdiri di 2014, saya 2012 itu sudah bermain reselleran produk orang lain. Jadi tadi saya ada cerita tentang saya membangun bebek, membangun lele gitu. Tapi dalam hati kecil saya masih bingung, ini kok banyak istilah internet menghasilkan uang. Ini yang mana gitu. Saya riset pay per click, pay per view, referral yang itu saya coba semua. Kok duitnya enggak dapat-dapat ya? Jangan-jangan salah ini. Oh coba saya jualan reseller orang lain lah. Akhirnya saya mengambil beberapa produk dari Surabaya, Bandung, Jakarta, kemudian Semarang. Saya jualkanlah itu. Semua apapun saya jual. Lalu kemudian saya memilih satu Khazanah Sport. Saya bangun blog gratis. Ya, blog saya posting. Kok susah banget ya. Kok nggak nampak-nampak ini. Akhirnya saya rubahlah, jangan-jangan saya yang salah. Kemudian saya cari artikel, ternyata saya harus milih keyword. Oke, keywordnya ini. Nah, dalam penjualan itu ternyata ada beberapa klausul. Saya menjual sepatu olahraga. Ada Nike Mercury untuk futsal. Kemudian ada Mizuno Wave Tornado 8 waktu itu. Yang mungkin ada yang Bapak Ibu yang suka volley pasti kenal ini. Mizuno Wave Tornado 8. Mungkin Bapak ini pakai ASICS. Ya Pak ya. Nah ini ASICS, ini sepatu juga terkenal di volley ya, ASICS itu. Nah ternyata ada satu kecenderungan yang saya analisa, bola ini banyak pasarnya.
Di mana-mana pemain bola atau bermain bola itu lebih familiar dari volley. Tapi satu hal, kenapa yang beli produk bola ini, dia mau beli sepatu orinya aja pasti gak keluar. Ada Nike Mercury yang dia tanya KW. KW Super, enggak, KW 2. Ini aneh. Tapi volley itu Mizuno Wave Tornado 8, 1 bulan bisa keluar 50 pasang Pak. Bukan di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Produk itu terkirim ke sana. Saya bingung ini. Ada apa ini dengan volley? Kenapa, saya tanya juga, kenapa beli sepatu semahal ini? Apa untuk turnamen? Oh enggak Pak, ini buat tarkam aja. Bukan event besar itu, hanya tarkam di kampung. Pakainya Mizuno Wave Tornado 8 harganya 1,5 juta. Lebih kagetnya lagi, jarak 2 bulan dia beli lagi Pak. Beli lagi ASIC. Tapi bukan yang ASIC, yang profesional. Dia beli tapi ori, namanya profesional seperti ASIC. Dia beli lagi setelah beli Mizuno Wave Tornado 8, 3 bulan dia beli lagi, 2 bulan dia beli lagi. Saya tanya, lah sepatu kemarin apa udah rusak? Ternyata enggak, yang ini buat sparingan, yang tadi buat tarkam, beda. Apa kesimpulan Bapak Ibu? Ternyata volley itu royal. Stylenya beda dengan bola. Saya cek di Wonogiri, gimana sih tarkam volley itu bergerak? Ternyata hadiahnya kecil. Tapi kita sadar bahwa di tarkam ini uang itu bergerak bukan karena hadiah. Gengsi, bahkan pemain dari Kalimantan diundang Proliga, diundang kelas tarkaman, itu gila. Kesimpulan kedua, setelah volley itu royal, stylenya tinggi. Nah, dari situ saya berpikir bahwa oke, mungkin saya tinggal cek di Google. Saya ceklah kata volley. Oh, ini yang jualan masih sedikit. Belum banyak ini yang jualan. Oke, saya mulai bangun blog khusus untuk volley. Kemudian saya mencoba apa saja keywordnya. Baju volley, kostum volley, seragam volley. Apalagi ya, semua yang berhubungan dengan volley, toko volley, sepatu volley. Semua itu ketika saya posting, labelnya saya masukkan semua. Organik saya. 1 hari 3 kali post, 1 hari 3 kali post. Sampai suatu saat ternyata di tahun 2015 saya masuk di halaman pertama. Ini beneran ya? Apa saya memang ini hanya karena saya yang salah atau salah mungkin saya pakai kits atau apa gitu. Saya coba minta teman saya yang teman alumni saya di STP dan di kota lain, coba kamu ketik gini, yang muncul apa? Regar Sport. Oh, itu toko saya, oke benar ini berarti. Saya baru percaya, karena semua organik. Saya nggak paham itu SEO, saya nggak paham itu apa. Kemudian masalahnya adalah 2015 Agustus, semua keyword saya itu halaman pertama. Bahkan ada yang sudah di peringkat pertama semua. Akhirnya saya bingung, kenapa kok search engine Google setinggi ini, omset saya nggak bisa tembus 130 juta sebulan. 2015 1,2 M itu karena search engine, number one, tapi nggak bisa bergerak lebih. Ini ada apa gitu. Padahal ini Google. Oh, kesimpulan saya cuma satu. Mungkin memang pemain volley, simpatisan volley tidak ada di Google. Tidak menggunakan search engine. Jangan-jangan mereka terafiliasi di sosial media. Barulah ide Facebook itu saya turunkan ke sosial media. Gitu ceritanya ya Bu ya. Kemudian dari Facebook ini memang beda ketika Anda harus menggunakan ads, maka dia page manager ya. Dia harus page manager. Artinya jual beli itu sama Facebook regulasinya memang harus ads. Tapi saya katakan tadi 3 jurus marketing itu memang mengkebiri ads-nya. Makanya di mana dilakukan? Di kronologi. Vulgar. Postingan ya yang ditawarkan adalah penawaran produk. Maka dia akan masuk ke beranda sama seperti IG ada di newsfeed, di Facebook juga ada di beranda. Nah beranda ini akan berafiliasi dengan teman.
Nah kalau temannya tepat minat, maka ingat ketika Anda masuk ke Facebook, login pertama yang Anda buka itu yang tampil itu bukan kronologi. Yang tampil itu beranda. Artinya apa? Itulah etalase Anda. Makanya ada jurus kedua di 3 jurus marketing tadi, ada jurus pertama 5.000 perunggu, 2.000 perak, 50 emas, 5 berlian. Jurus keduanya adalah 16 pukulan, 10 tendangan, 3 ciuman. Gitu. 16 pukulan itu 16 kali melakukan posting status di kronologi. Untuk menjaga ritme waktu sehingga beranda Anda itu selalu memenangkan. Beranda yang akan dimiliki Anda itu selalu memenangkan produk Anda. Makanya timingnya harus diatur. Jam 8, 9, 10, 11, 12 terus. 16 kali. Yang kedua 10 tendangan. Itu artinya kalau dulu regulasi sharing group itu mudah. Kalau sekarang hari ini sudah dengan kata attitude lah, dengan kata sopan santun dan lain sebagainya agak susah. Tapi dulu 10 sharing group ini luar biasa. 10 tendangan itu 10 share group. Grup yang apa? Grup yang tepat minat juga. Jangan grup yang tidak tepat minat. Lalu 3 ciuman itu di mana? 3 ciuman itu di WA atau alias broadcast. Kalau hari ini broadcast juga sudah nggak layak. Maka sekarang diganti dengan update story dan lain sebagainya. Waktu saya membangun 3 jurus marketing ini bahkan masih ada BB. Jadi broadcast masih dikatakan layak karena itu memang menu dasarnya BB gitu. Kalau di WA enggak. Nah itu yang saya lakukan Bu. Jadi apakah vulgar? Vulgar, 100% vulgar. Jadi kalau dilihat silakan cari di Facebook, di pencarian, ketik aja kata Regarspot, ada berapa ribu orang yang menggunakan nama itu. Nah, vulgar semua, seperti itu. Oke gitu Bu, mungkin ada lagi? Saya enak kalau lebih banyak sharing gini ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Mbak. Ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Niar dari Bandung. Tadi Om Jum pernah jelasin bahwa di Regarsport itu dalam sehari ada sekitar 530 lebih transaksi gitu. Nah yang saya tanyakan lebih ke teknis ya, dengan produk yang sangat custom berarti kan resiko dalam produksi itu kan sangat tinggi ya, resiko kesalahan misalkan dari cacat produksi dan sebagainya. Sedangkan tadi juga dijelaskan bahwa Regarsport punya beberapa titik jahit seperti itu. Berarti kan otomatis harus ada komunikasi yang baik di dalam setiap divisi produksi seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara manajemen produksi tersebut agar mengurangi resiko cacat produksi. Terima kasih. Oke, siap. Reject itu adalah paripurna manufaktur. Jadi sebuah manufaktur yang belum bisa mengelola reject, dia nggak bisa dikatakan manufaktur. Mungkin dia bisa memproduksi tapi itu bukan manufaktur. Nah, kami belajar ini dari mana? Dari artikel juga. Kita belajar tentang just in time-nya Jepang. Jadi teori memproduksi yang dipesan, yang dibuat hanya yang sesuai yang dipesan. Ini seperti otomotif ya. Jadi kenapa kok kemarin kita dengar Brio indennya sampai 6.000 unit, itu keberhasilan karena permintaan. Jadi dia hanya membuat karena permintaannya. Nah itu yang kita lakukan di Regarspot. Lalu bagaimana menyelesaikan urusan reject? Ingat saya tadi katakan di Regarspot itu seluruh pekerjanya di awal, karyawannya itu semua orang Wonogiri. Dasarnya orang Wonogiri itu enggak paham atau enggak familiar dengan garmen. Kalau Anda cari garmen ya Sukoharjo, Pegonang, Solo, Jogja, Klaten. Wonogiri itu mie ayam, bakso, jamu, pol-polnya gaplek kan itu. Lebih miris kekeringan, gitu. Nggak ada korelasinya sama sekali Wonogiri. Lalu kenapa harus orang Wonogiri? Ya karena saya lulusan STPDN, bisanya cuma pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa ada satu hal titipan ketika saya alumni, satu hal yang nggak bisa saya tolak adalah pemberdayaan. Nah akhirnya saya paksa diri saya, oke, yang di depan saya ini saya nggak bisa minta. Tapi mungkin saya diberi kesempatan untuk bentuk. Nah, yang harus disadari adalah tidak ada orang hebat yang bisa kita temukan, kecuali itu kita bentuk.
Kalau orang hebat yang diceritakan orang lain beda lagi. Tapi orang hebat yang akan kita pakai itu adalah orang yang harus kita bentuk. Bukan tidak bisa itu ditemukan. Nah, berpikir dari sini, maka satu hal yang harus kita nalar adalah ya pasti reject. Pasti reject. Tapi nggak boleh reject ini kemudian menjadi versusnya user. Oke, padahal reject ini diproduksi nggak bisa saya jamin segera kelar gitu, segera selesai paripurna, setahun 2 tahun nggak bisa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya lemparlah sebuah konsep marketing yang disebut 7 jaminan bisnis. 7 jaminan bisnis sebagai branding untuk melakukan open reseller dan lain sebagainya. Jaminan bisnis pertama adalah jaminan harga. Jaminan kedua adalah jaminan keuntungan. Jaminan harga ini berarti harganya sama, tidak ada perang harga dan lain sebagainya. Jaminan keuntungan karena diskonnya jelas. Nanti basisnya klaim. Jadi seluruh transaksi masuk ke manajemen baru jaringan melakukan klaim. Itu biar tidak terjadi manipulasi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah jaminan produksi. Artinya apa? Dari mana kamu membuat, maka kamu nggak perlu datang ke pabrik untuk mengetahui sebenarnya proses yang kamu pesan ini masih di cutting atau sudah didesain. Jadi ini saya ceritakan, ini jaminan produksi di sini. Jadi ini boleh ya Bu ya, mengembang dulu ya. Nanti reject itu di mana? Karena saya harus mengatakan bahwa reject itu tidak langsung tahu-tahu kita bahas. Karena apa? Karena sumber daya di Indonesia ini bukan tipikal industri gitu. Bukan orang yang dari awal technical industri itu baru S1. Itu enggak dikenalkan di basic bawah gitu. Nah, ini contohnya yang diproduksi. Nah, sama. Jadi saya pun sebenarnya hampir 1 tahun lebih nggak pernah datang ke pabrik saya. Karena semua saya checking di monitor. Jadi misalkan ini ada pekerjaan 0,54 lusin, ini artinya lusin ya. Lusin setel, jadi atas bawah. Misalkan ini saya klik, ini masih di divisi QC layout. Sebelum masuk print. Ini saya klik. Ada uraian pekerjaan yang ada keterangannya. Kalau ini sudah tercantum, ini terjadi reject apa enggak sudah kelihatan. Kalau dulu belum. Nah, ini adalah detail pekerjaan yang dilakukan oleh user, PO-nya, spesifikasinya. Spesifikasi PO-nya adalah ini. Nah, inilah jaminan produksi. Dari mana Anda, berposisi di mana Anda, sedang apa Anda enggak perlu datang ke pabrik, cek sistem. Maka seluruh rule-nya akan nampak 100%, tidak ditutupi. Terjadi reject pun faktanya kita sampaikan. Terjadi salah pun faktanya disampaikan. Nah, ini pesanan 1 piece, 1 setel M1 dengan nama nada. Nah, 1 piece. Dipikirnya 1 lusin gitu ya Bu ya. Minimal pesannya 1 lusin gitu ya. Enggak, kami 1 piece dilayani. 1 celana dilayani, 1 kaos dilayani. Mau dari Papua dilayani. Desainnya suka-suka. Itulah disruption. Jadi disruption dalam fashion itu yang saya temui dalam arti yang saya katakan itu adalah produksinya pabrik. Tapi bagaimana seleranya butik? Betul enggak? Anda bisa memecahkan ini, Anda handling. Bisakah? Dicoba. Kenapa kok? Kalau Anda tidak sampai di level ini, disruption. Sekali Cina mengeluarkan barang murah, habislah kita. Tapi ketika kita berani mengatakan produksinya pokoknya pabrik, artinya manufaktur, tersistem. Tapi Anda bisa PO tanpa DO, artinya 1 piece dilayani. Selera Anda, butik. Nah, itu disruption. Sampai kapanpun Anda akan memegang kendali user. Karena mau harga yang di sana mahal terserah. Mau yang di sana murah terserah. Nah,
Tantangan kita ya manufakturnya gitu. Nah, update proses produksi ini di jaminan produksi. Nah, jaminan yang keempat adalah garansi 100%. Garansi 100%. Wow, gila, iya. Garansi 100%. Kalau ada komplain dari user, cover. Garansi 100% itu dua pilihan. Diproduksi ulang atau refund uang. Nah, awalnya kami akan merekomendasikan untuk diproduksi ulang. Lebih bagus produksi ulang. Nah, sementara ini rata-rata jarang yang mengajukan refund. Rata-rata diproduksi ulang, produksi ulang. Ujung-ujungnya adalah ada memang benar pembengkakan logistik, pembengkakan segala macam. Saya yang sampai hari ini tidak tahu rumusnya adalah ini, Pak. Kenapa? Saya membangun garansi 100%, tapi saya juga enggak bangkrut. Yang saya tahu bahwa aku meniatkan ini garansi 100% itu dengan dua tujuan. Saya ingin memuaskan setiap usernya, tapi saya juga ingin membangun orang di dalamnya. Saya enggak menginginkan mereka yang di dalam bekerja ini hanya karena harus benar, kadang kehilangan kesempatan. Akhirnya yang terjadi adalah saya mulai mengatakan bahwa yang namanya garansi 100% itu kayak mata pisau. Tumpul ke user, tapi tajam ke produksi. Nah, ketika mereka mengatakan tajam, kamu harus ketemu aku. Ketemu aku, coaching terus gitu. Nah, artinya alhamdulillah lah, reject kami itu dari pasca 2018 ke sana itu turun drastis, luar biasa. Karena ada building kultur. Kepercayaan saya ke karyawan, saya berikan niat, saya pasrahkan ke mereka karena niat mereka harus benar-benar bisa. Dari kultur Wonogiri yang enggak familiar dengan garment, industri kreatif dan lain sebagainya, hari ini bahkan calon pelamar kami di Regarsport di online itu lebih dari 1.000 orang per jam ini. Menunggu antrian dipanggil. Artinya ternyata kultur ini luar biasa. Itu tadi Bu. Jadi keempat jaminan garansi. Yang kelima baru ke jaminan strategi marketing. Yang tadi kurikulum. Yang keenam jaminan pasar, market. Yang ketujuh jaminan pengembangan bisnis. Ada reseller naik ke agen sampai ke brands tadi. Nah, tentang reject atau cacat produksi, bukanlah sebuah pola yang sebenarnya tidak sistematis. Semua itu sistematis. Rata-rata owner itu pasrah ketika aduh barang gagal, ya udah buat lagi atau marah-marah lah atau gimana. Nah, saya melihat sebenarnya ini ketika datanya jelas. 2017 saya mulai melakukan kesadaran, saya sendiri mulai sadar bahwa yang penting data reject ini ada dulu. Oke. Lalu apa langkah pertama yang harus dilakukan atas kata reject ini? Reject itu prinsipnya boleh. Reject itu boleh. Karena memang manual, manusia. Reject itu boleh. Lalu setelah boleh harus gimana? Lakukan pembatasan definisi rejectnya. Bedakan reject atas kultur, personal fault, dan atas technical fault. Technical fault itu berarti kemampuan melakukan sesuatu ya. Jadi misalkan desainer karena keahliannya ya harus main Corel segala macam. Nah, kalau personal fault, kultur, maka lakukan pendampingan di HRD. Tapi kalau technical fault, ternyata setelah dibatasi reject tadi, ada reject itu boleh, setelah itu ada pembatasan. Nah, pembatasan ini harus disebut namanya. Contohnya, saya ngating, ini ada operator cutting, dia ngating gitu. Ternyata memotong motif. Maka reject ini harus diberi nama, Bu. Namanya apa? Reject kepotong. Gitu. Harus ada namanya. Jadi ketika saya ngomong kamu 1 bulan melakukan kepotongan motif itu, reject potong gitu. Berarti kulturmu yang salah karena kamu ndablek, kamu di situ terus kesalahanmu. Nah, harus ada definisi reject. Perspektif reject, di kami disebut perspektif reject. Reject yang sudah terbaca itu kemudian kita klasifikasi menjadi perspektif reject.
Di divisi ini ada berapa perspektif, di divisi ini perspektif, sampai pengiriman pun ada rejectnya. Salah kirim lah, salah timing lah, segala macam atau apapun lah. Semua per divisi dibangun perspektif rejectnya. Yang pertama tadi reject itu boleh, yang kedua pisahkan teknikalnya, yang ketiga batasi perspektifnya, yang keempat bisakah reject itu 0? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa? Prinsip upacara ya, saya share dulu. Di STPDN prinsip upacara itu 0, kesalahan itu harus 0. Itu pakai sistem militer, iya 0. Berarti bolehkah reject itu 0? Bisa dengan kata sistem. Oke, jadi bagaimana menghapus reject? Harus melalui kata reject itu boleh, harus didefinisikan, harus dibagi itu personal atau technical, lalu ke technical ini digiring ke depan, harus ada perspektif sistem rejectnya. Jadi reject by sistemnya itu harus menanganinya. Contohnya gini, user waktu pesan, dia memesan dengan nama nada. Oke. Lalu ternyata dia salah ketik ini Bu. Keluarlah naga. Oke. Reject kan? Reject. Lalu gimana biar anti reject? Kan rata-rata naga ini menjadi kesalahannya desainer nanti kan gitu. Bukan kesalahan user, padahal itu kesalahan user gitu. Lalu bagaimana caranya biar desainer ini aman secara reject? Karena memang bukan kesalahan dia. Maka sistem inputnya serahkan ke user. User mengetik apa, desainer nggak boleh mengartikulasikan lagi. Cukup copy dari sistem, taruh di Corel. Muncul seperti tinggal atur fontnya. Reject by system. Selesai, 0, 0. Yang kedua, user meminta warna merah. Padahal merah itu ada merah marun, merah darah, merah segala macam, banyak sekali. Kalau disebut hanya dengan kata pilihan merah, reject lagi karena warnanya enggak sama. Solusinya gimana? Berikan palet warna ke user, selesai. Nah, itulah reject by system. Technical apapun terkait dengan reject ini bisa dibuatkan by sistemnya. Ada beberapa reject yang nggak bisa solusi by system. Ada semacam kulturnya. Contohnya tadi yang kepotong itu gimana? Kan nggak bisa setiap orang itu nggak menghindari kepotong. Oke, bangunkan alat bantu mesinnya. Naikkan teknologinya. Caranya seperti itu. Kalau pertanyaan imbasnya adalah berapa nilai reject yang dibangun Regarspot, bahkan sebelum 2018 mungkin dari 50% produk itu semua garansi. Maka kenapa kami membangun omset itu eksponen? Karena kepercayaan user itu luar biasa. Salah garansi, jangan khawatir pesan di Regarspot. Sampai ada satu user yang pernah dalam case di depan saya sendiri itu digaransi 4 kali. Salah, buatkan ulang. Salah lagi, buatkan ulang. Produk di sana semua. Sampai yang garansi keempat itu usernya, udah Pak nggak usah dibuatin. Karena ini sudah jumlah kaosnya udah banyak, walaupun salah semua udah banyak ini. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Karena memang manajemen harus dilatih pada pelayanan prima seperti ini. Jadi yang salah harus didudukan salah, yang benar harus didudukan benar. Nah, tidak semua yang salah itu karena personal fault. Bisa saja karena perspektif reject-nya belum terbangun. Mungkin begitu Bu? Oke, monggo silakan lagi. Saya jujur kalau harus menjelaskan apa yang, ini saya nggak ada pedoman ya. Ada lagi silahkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lajiman dari Solo. Saya hanya mau bertanya satu kata dan tidak panjang-panjang ini Mas. Alhamdulillah Anda dikasih suatu kenikmatan dan kelebihan dari sekian kenikmatan yang lainnya. Yang saya tanyakan adalah amalan apa saja yang Anda lakukan? Seperti itu saja. Terima kasih. Luar biasa.
Tepuk tangan dong, amalannya ya Luar Mas. biasa. Saya nggak pernah dalam tatap muka apapun saya ditanya seperti ini. Betul. Benar-benar. Dan sejujurnya zona ini menakutkan, Om. Tapi mungkin sudah saatnya juga ya. Saya nggak pernah membongkar. Sejujurnya saya membangun konten di YouTube, membangun testimoni di Facebook, apapun saya nggak pernah bongkar ini. Bener-bener ini khasana intrinsik ya, bener-bener saya nggak pernah open. Tapi karena ini pertanyaan mau nggak mau saya harus jawab lugas sesuai dengan janji saya bahwa saya hanya mau menjawab apa yang bisa menjadi testimoni saya. Di kami, Just People, jujur, original, semangat, sekali lagi. Itu adalah rangkuman cara mengatakan sebuah proses yang harus baik. Jadi bisnis tidak bisa berjalan kalau kamu tidak berproses baik. Nah, kalau kita tarik ke depan, jujur ya Pak. Jujur itu sebenarnya ada dua hal Pak. Jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur ke eksternal kita kan gitu. Nah, kenapa saya berangkatnya dari kata jujur gitu. Karena jujur ini menurut saya adalah manifestasi dari ketika saya ikhlas, saya harus jujur dulu dengan diri saya sendiri. Baru ketika saya ikhlas memberi, saya harus jujur dengan yang lain. Nah, saya ceritakan ini, ada satu hal yang saya bangun di manajer trainee, di internal management, yang disebut pola sukses. Orang pasti sukses kalau Anda pakai pola ini. Gitu. Apa itu? 1 ikhlas, 2 sabar, 3 syukur. Nah, kenapa saya membangun dengan 3 ini? Dan ini biasanya hanya saya set di manajer trainee, di internal manajerial saya gitu. Dan ini enggak saya share keluar. Ikhlas itu ada di sini. Nah, maka yang bisa mengukur ini bukan orang lain gitu. Kamu mau ikhlas, kamu mau menyatakan kamu ikhlas atau kamu menyatakan kamu enggak ikhlas, enggak ada yang percaya. Sebenarnya enggak bisa diukur gitu. Yang bisa diukur atas kata ikhlas itu adalah sabarmu gitu. Jadi kalau kamu benar-benar bersabar sebenarnya kamu ikhlas. Artinya ternyata ikhlas ke sabar ini kayak sebuah sebab akibat, artinya runtut dia. Dia satu pola garis gitu. Nah, di kata sabar ini yang sering saya pertanyakan adalah, sabar itu ada batasnya enggak sih Pak? Enggak ada ya? Harusnya enggak ada. Kalau karena udah enggak sabar ya jadi enggak sabar kan gitu. Nah ternyata sabar itu menurut saya ada batasnya. Kenapa sabar itu ada batasnya? Sabar itu kan adalah pola menggerakkan seluruh panca indera melawan waktu. Maka kalau sabar itu dilawan waktu, maka enggak boleh sabar itu berbatas waktu. Karena jadi enggak sabar. Maka benar, sabar enggak ada batasnya. Nah, sabar itu karena menggerakkan semua badaniah kita untuk melawan waktu dengan indikator ikhlas tadi itu. Ternyata ada batasnya. Batasnya itu adalah syukur. Sebaik-baiknya bersyukur adalah sedekah nggih, memberi nggih. Karena kenapa kok saya bilang gitu ya? Ini bukan fatwa ya Pak. Ini jujur hanya karena testimoni yang saya gerakkan itu. Karena kalau syukur itu dia memberinya ke samping, dia hanya minta dari atas. Dia memberinya ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi dia minta dari atas. Maka kalau ditanya tadi, amalan apa yang sebenarnya dijalankan? Saya punya satu pesugihan yaitu sedekah. Lah, apa dimanifestasikan di manajemen? Nah, setiap closing keuangan kami di setiap jam 11 malam itu transaksi di close, baru besok pagi jam 8 itu reportnya dibukukan oleh keuangan, maka standar penanganan pertama atas seluruh total omset yang ada itu adalah 2,5%-nya keluar. Dulu nggak berani ngomong gini, karena 2,5% itu besar gitu. Nah, ada kejadian 2014, saya percaya bahwa sedekah itu mengendalikan atas seluruh rule bisnis. Makanya waktu itu saya tanamkan dulu ke 2014, saya hanya mampu di 10.000 per hari. 10.000 per hari, ternyata growth.
Enggak, ini bukan saya karena saya yang terlalu pintar ini, bukan karena saya yang terlalu pandai. Ini ada sesuatu yang harus saya buktikan bahwa saya hanya cukup berproses benar. Kalau pandai iya, itu kewajiban saya karena sabar. Karena berusaha itu disabar itu. Nah, 10.000 per hari membangun growth. Suatu saat saya naikkan jadi 50.000, jadi 100.000 per hari. 200.000 per hari, masuk tahun 2015 sampai 500.000 per hari. Suatu saat saya berpikir, aduh ini 500.000 per hari kali 25 hari, 12,5 juta, aduh bisa beli kain berapa kilo ini, udah kayak gitu. Akhirnya tergodalah, oke diturunkan lagi lah 100.000 per hari. 400.000-nya dipakai untuk cadangan modal logistiknya. Yang terjadi apa Bu? Masalah banyak banget. Oke, saya kembalikan lagi. Ternyata banyak masalah juga, tapi solusinya luar biasa. Teknikal selesai. Saya mulai percaya bahwa ini ada sangkut pautnya dengan hasil saya. Hari ini kami ada di 13 miliar per bulan. Ya 13 juta per hari. Kenapa tadi ada kata syukur gitu. Kemudian saya merangkai bahwa syukur terbaik itu adalah sodakoh. Kenapa sodakoh? Karena hukumnya jelas matematikanya. Kamu memberi sekian dibalikkan kelipatannya. Kalau saya sodakohnya itu di sholat Jumat. Oke. Dan ternyata sabar itu ada batasnya syukur. Dan syukur saya Jumat lagi, berarti seminggu saya harus bersabar. Nalarnya gitu Pak, Bu. Maka yang bisa saya sodorkan adalah eksponen growth dan faktual. Saya enggak menjelaskan apakah ini ada hubungannya dengan sodakoh, tapi yang saya katakan bahwa mungkin benar juga bahwa sahabat Nabi itu semua, bahkan saya pernah membaca Abu Bakar As-Siddiq, dia meninggalkan warisan hampir setengah jazirah Arab, padahal nilai sodakohnya yang paling gila, 99%. Saya juga berpikir, lah kalau hari ini saya hanya mampu 2,5%, sebenarnya apa yang bisa saya berikan ke anak? Anak saya sudah saya gembleng, papi udah sampai di sini itu. Maka tugasmu itu bukan menaikkan ini segila-gilanya. Papi hanya bisa berharap 2,5 ini kamu naikkan ke 5%, ke 10%. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lihat YouTube-nya Dr. Atailah, Mesir. Yang ada satu pengusaha yang kemudian dia mencari investor ke-10 ya. Dari 10 orang baru ada 9, dia cari satu investor lagi, enggak dapat, akhirnya hanya diserahkan kepada Gusti Allah kan gitu. Dan ternyata luar biasa, sampai seluruhnya dia sodakohkan. Dan kenapa masih bisa hidup? Karena manajemen memberikan proyeksi gaji. Jadi saya pun sama seperti ini. Bisnis yang terbaik bagi Anda di awal adalah Anda menggaji diri Anda sendiri kan. Walaupun Anda owner, Anda nggak bisa mengambil seluruh penghasilan itu menjadi hak Anda. Anda harus menggaji diri Anda sendiri. Nah saya pakai waktu mendirikan Regarspot. Nilainya 2,5%. Sama seperti yang saya sodakohkan. Di awal ya itu nilainya cuma 5 juta, 10 juta. Tapi di hari ini itu nilainya sudah hampir 250 juta. Walaupun itu milik istri Pak. Gitu. Nggak ada itu uang saya gitu. Saya nggak punya kartu kredit, nggak punya kartu debit, semua nggak ada. Tapi alhamdulillahnya kami menyadari sekeluarga bahwa hidup kita dengan gaji 2,5% dari perusahaan ini, itu insya Allah nggak kurang. Lalu memang hari ini Papi nggak bisa memberikan lebih dari 2,5%. Tapi saya meminta ke anak saya, mungkin harapan saya dia berani menaikkan ke 5%, 10% dari seluruh hasil yang dia kelola. Nah menurut saya memang itu. Jadi tidak ada dalam konteks sodakoh itu membuat miskin, benar itu. Karena semakin Anda membagi, sama dengan Anda mengkali. Kalau Anda hanya mengurangi, hanya akan menambah. Tapi kalau Anda membagi, hasilnya mengkali. Begitu Pak, gitu ya, mohon maaf. Itu kalau mungkin ada sesuatu yang salah dari penyampaian saya. Oke, silahkan lagi. Ada lagi mungkin?
Ini udah nanya amalan, habis ini nanya weton gitu kayaknya Pak ya. Siap-siap aja, tapi benar-benar ya tadi saya dengerin tuh bala bencana itu tidak bisa mendahului sedekah ya Pak ternyata. Ketika sedekahnya dicomot dikit malah langsung bencana yang datang. Kalau kenapa kok sedekah itu bisa menolak bencana, menolak apa sih Pak? Musibah gitu. Menghindarkan dari masalah atau bencana lah gitu. Karena sebenarnya prinsip sedekah itu kan yang terdekat ya. Kenapa juga yang terdekat itu? Karena ternyata salah satu masalah ketika kita ikhlas itu adalah kejujuran kita terhadap hak dan kewajiban orang lain. Anda ikhlas tapi Anda melanggar hak orang lain atau bahkan Anda melanggar hak istri Anda, proses Anda udah salah. Apapun itu sudah salah. Kenapa kok sedekah kita itu ke yang terdekat? Karena tanpa sadar yang terdekat ini yang kita zolimi. Kadang kita terlalu asik bermain, lupa mengatakan bahwa saya pulang jam berapa, segala macam, sampai di WA, segala macam. Itu sudah melanggar. Itu. Jadi ini yang saya yakini bahwa kenapa saya harus sedekah. Karena sebenarnya ada banyak hal yang saya langgar dari orang lain. Bahkan itu orang-orang terdekat saya yang sebenarnya kadang itu saya sepelekan. Dan itu hitungannya dihitung dalam putaran ikhlas, sabar, syukur itu hitungan semua gitu. Di ending syukur mengatakan berikan sekian maka dikali lipatkan sekian. Nah di kata ikhlas hak dan kewajiban harus dijaga terus. Jangan melanggar hak karyawan, bahkan sekecilnya jangan melanggar hak anak dan hak istri. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke. Ya langsung ada pertanyaan lagi silakan Ibu. Mic-nya itu Mas. Di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak izin bertanya. Yang pertama tentang sistem. Ini Masya Allah sistemasi yang begitu kami idam-idamkan apa ya, dari monitor bisa terpantau semuanya. Nah kalau boleh sharing, itu sejak kapan, kemudian sepertinya mahal atau gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan ketemunya gimana, sejak kapan gitu Pak. Oke, Iya, custom di mana boleh. Custom. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua Pak, saya melihat Bapak ini bergeraknya itu pasti ada energi. Yang ingin saya tanyakan adalah strong way-nya apa sih Pak? Selain tadi ya mimpi kalau bisa berwujud kan. Nah saya sendiri bukan orang yang kepingin benda-benda berwujud kayak tadi ya, misal Lamborghini dan sebagainya. Nah, jadi saya itu sebenarnya Bapak ada nggak sih strong way yang bukan materi gitu, yang bisa menggerakkan sejauh ini, seluas ini manfaatnya gitu Pak. Siap. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan sistem. 2014 itu saya pakai sistem, iya. Apa itu? Microsoft Word. Microsoft Word. Artinya PO masuk ya diketik ulang di CS. Word, cetak, kertas bergerak di seluruh jajaran produksi. Endingnya sampai pengiriman kertas itu sudah hilang, sudah kepotong, sudah remek segala macam. Oke, semakin kuota naik, nggak mungkin jadi kayak gini. Oke, bisanya apa? Microsoft Access. Masuk pakai Microsoft Access, menggabungkan di input, di report di sana keluar. Jadi tidak kertas bergerak tapi sudah by data. Kuota naik ternyata juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya kita berubah ke desktop. Bagaimana minimal produksi semua terrecord dengan data yang lebih lebar, terus menghubungkan seluruh jajaran produksi. Di input tunggal oleh marketing tapi masih di sini. Marketing di luar artinya reseller jaringan itu belum bisa akses sistem. Baru masuk setelah 2018 ya. Kita berubah masuk ke web base. Oke. Web base pun hari ini sudah generasi keempat. Kenapa kok gitu? Karena database administratornya itu, rumpun database-nya juga belajar. Bangun database awal salah lagi. Terus kedua salah. Jadi pernah ada database primer itu kolomnya sampai ribuan. Jadi ketika diakses crowded langsung. Belajar dari permasalahan,
hari ini kita sudah sampai di level 2023, siap meluncing 1 sosial media, 2 marketplace, 3 regar bisnis, kumpulan satuan-satuan pengusaha di jaringan kita untuk persiapan ke investasi. Yang keempat, search engine dan lain sebagainya. Artinya sistemnya bagaimana ini? Custom. Siapa yang membuat? Regarspot sendiri. Pakai hire? Tidak. Mahal? Gratis. Lalu yang buat siapa? Anak-anak SMK, anak-anak SMA di Wonogiri yang kemudian kita inkubasi, lalu kemudian mereka masuk ke sistem kita. Gaji UMK awalnya, kemudian mereka lolos verifikasi ini sudah paham PHP, CSS, MySQL, segala macam. Step pertama mereka lolos, mereka naik ke level supervisi, naiklah gaji 5 juta. Ketika kemudian dia bangun moduling, segala macam, frameworknya sudah berubah, bukan Laravel lagi, tapi sudah pakai yang lebih ya, untuk persiapan ke Stara Tokped dan lain sebagainya, dia masuk ke pengembang. Range-nya sudah 9 juta ke atas. Nah ternyata bukan Wonogiri itu sekedar familiar garment, bahkan programmer pun itu enggak familiar. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa membuat satuan programmer ini sudah berjumlah hampir 30 orang. Dengan bootcamp-nya, kelas bootcamp-nya itu per kelas bisa 15 orang dan setiap 3 bulan itu menghasilkan 6-7 orang yang siap masuk ke sistem. Dan bagusnya lagi, ini anak-anak Wonogiri. Anak-anak SMA, anak-anak STM gitu. Nah, kabar gembiranya apa gitu? Kabar gembiranya adalah 2023 kami menarget bahwa jumlah programmer ini bisa sampai ratusan orang. Kami akan menghasilkan minimal sampai dia bisa membangun istilahnya itu mendampingi sebuah platform yang diidekan dari manajer trainee, inkubator sebelahnya itu akan menyusun misalkan. Manajer trainee ini sudah beberapa startup tapi kita belum launching. Ada startup di level perkebunan, di bidang perkebunan, ada di perhiasan, ada segala macam. Intinya dia menebak masalah di luar itu apa. Di luar itu ada masalah lahan kritis Pak. Terus ada lahan kritis tapi letaknya tersebar ke sana. Terus bisakah itu menjadi problem solving? Bisa, reboisasi. Terus efeknya apa? Monokultur, tanaman. Tapi bukan di lahan, di sistem. Jadi sistem bisa membaca pohon sengon di Wonogiri, 60.000 batang pohon, maka bayangkan kalau itu dijadwal tebang pilih 1 bulan 1.000 batang. Bisa dipahamkan Bu? Nah itulah contoh-contoh problem solving yang hari ini dihasilkan dari manajer trainee yang akan didampingi programmer-programmer ini. Maka kenapa kok kemudian programmer ini satuannya kita naikkan terus secara kuantiti? Adalah platform ini. Nah kabar bagusnya lagi di 2023 kami akan open kepada semua orang UMKM dimanapun Anda berada. Ketika Anda bisa melihat kami dan mengikuti sistem kami akan kirimkan programmer ke rumah Anda. Kami bangunkan sistem ini di rumah Anda, produk Anda akan masuk sistem dan terafiliasi dengan 6.100.000 penjual di sistem kami. Itu yang akan kami share gitu. Kayak gitu Bu. Yang kedua tadi apa ya? Oh strong word. Selain materi ya. Selain materi, saya cerita anak dulu ya. Anak saya itu 3, laki-laki semua. Yang satu itu Muhammad Florin Regar Fikri Ariantola. Regar itu dari anak pertama. Fikri, pikiran. Kenapa kok dasarnya pikiran? Karena pikiran menghasilkan sebuah ilmu. Saya berharap bahwa apapun ke depan, saya menyampaikan apapun itu, selagi itu ilmu bermanfaat, itu announcement bagi saya. Yang kedua anak saya namanya Muhammad Klorin Hudan Arfaris, Rezeki. Rezeki adalah base dari kata amal jariah.
Maka ketika kita menghasilkan itu, saya berharap bahwa sekian persen anak saya bisa melanjutkan konsep sedekah ini, amal jariah ini. Yang ketiga pasti anak soleh. Artinya, saya memang tidak terlalu religius. Simbah saya pernah mendoktrin saya waktu kecil, sebaik-baiknya kamu jadi orang, ingatlah falsafah ini. Lombok hijau, cabai hijau, jadi merah. Lombok hijau jadi abang, hijau ini melayunya ngendi. Nah itu pertanyaan itu di-PR-kan saya. Sampai saya usia di 35 tahun, saya mendirikan Regar Sport, saya baru bisa memecahkan itu. Ternyata itu adalah 3 hal yang menjamin seseorang yang bisa tetap mendapatkan pahala ketika dia sudah meninggal gitu. Maka sebenarnya apa yang bisa membuat strong will bagi saya gitu, 3 hal ini. Saya hanya bisa berpikir bahwa boleh hari ini saya berinvestasi dengan bisnis apapun. Tapi ujung-ujungnya saya juga miris. Ada case 9.000 meter persegi di Wonogiri. Ditawarkan ke saya. Nilai asetnya 15 miliar. Oke, saya mulai tawar. Hal yang kemudian saya lihat adalah ternyata aset ini tidak ada ahli warisnya langsung. Tidak ada anaknya. Yang ada itu adalah struktur keponakan dan lain sebagainya. Dan jumlahnya 21 orang, akhirnya ini batal. Karena berisiko. Dalam hati kecil saya berkata bahwa aset ini segitu luar biasanya. Tapi di ujung saya enggak ada. Mungkin ini bisa menjadi mudarat saya. Saya takutkan itu. Maka saya berharap saya melakukan bisnis ini hanya dengan 3 pondasi tadi. Bagaimana tetap bisa sharing ilmu, kemudian bisa membagi amal, sama tetap membangun anak saya untuk menjaga keberlangsungan ini. Begitu Bu, mungkin terlalu teori tapi itu yang saya yakini, gitu ya. Oke. Monggo silahkan. Jam berapa Pak nanti? Masih ada waktu. Masih ada? Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Mumpung ada yang bisa langsung menjawab ini di sini. Oke, enggak apa-apa silahkan. Masih butuh tambahan ya, silakan. Terakhir sepertinya ya. The last question ya, Mbak. Oke, Pak, saya mohon maaf ya, jadi makin penasaran. Pengen nanya soal couple, Pak. Kami couple juga kan, dan masih Couple itu apa ya? couple-planner maksudnya tadi kan menyebut istri. Oh, Nah, mohon maaf. ya istri. Couple ya. Oh ya, oke. Pasangan ya. Saya yang gini Pak, lebih ke ini sih. Kami masih muda ya, seringkali tuh hal-hal sepele bikin jadi curhat. Intinya Pak, gimana tips membangun, bukan ya, apalah pokoknya menjalani bisnis suami dan istri itu gimana? Positioningnya istri mungkin atau gimana? Kan pasti dibalik laki-laki hebat pasti ada istri yang hebat. Nah itu mungkin bisa di-sharingkan Pak. Di balik laki-laki hebat ada istri yang galak pasti Bu. Faktanya itu ya, faktanya itu. Oke. Yang menarik yang saya share dari sebenarnya istri saya itu apapun bisnis yang saya kelola dari awal, sembako lah, pohon atau ketela pohon, bebek, kemudian yang lainnya itu. Dia cuek, bahkan cenderung melarang. Awalnya gitu. Nah, karena kemudian saya juga bertubi-tubi dapat masalah gitu dan lain sebagainya. Suatu saat saya ulang tahun gitu. Terus istri tahu-tahu dari Solo, dia pulang ke rumah, saya diberi 1 buah buku. 1 buah buku, pasti juga Bapak Ibu paham buku ini, judulnya 7 Keajaiban Rezeki, Ibu Santoso. Oke ya, ada 7 jurusnya. Waktu itu saya nggak menghafal, kalau hari ini saya nggak hafal buku ini. Tapi istri mengatakan gini, kalau kamu mau bisnis beneran, buka buku ini. Oke, tak buka, tak baca. Ya jangan langsung lewat. Kan itu ada indikatori, harus diisi satu persatu lolos enggak gitu. Oh gitu, oke tak baca. Diberikan jam 8 malam. Oke, sidik jari kemenangan, aku punya karakter, aku punya gini. Masuklah yang lembar kedua.
sepasang bidadari. Sepasang bidadari itu restu dari istri. Oke. Yang kedua, restu dari orang tua. Baik orang tua kita maupun mertua atau mertua gitu. Nah, di bagian inilah bermasalah. Saya tanya ke istri, lah kemarin-kemarin kamu kan gak merestui apapun bisnisku. Oke Nek, papi tanda tangan di sini aku restui. Oke gitu, jadi istri hanya minta diajak bicara. Oke ya, oke saya minta. Ternyata direstui, oke. Lalu orang tua gimana? Karena hidup saya waktu itu ikut mertua ya. Saya langsung ngomong di jam hari itu juga. Pak, Bu, saya mau mendirikan ini. Boleh apa enggak? Oke, tak restui. Nah, ada masalah hubungan saya dengan orang tua saya sendiri, bapak saya. Masalah keluarga. Lalu saya merasa bahwa sulit untuk menyelesaikan ini. Tapi istri juga mengatakan, enggak bisa lanjut. Nek, enggak selesai. Maka saya percaya, ikhlas. Dan ikhlas yang paling berat itu zona Anda. Cek ya Bapak Ibu semua. Tanya ke diri Anda sudah ikhlas mengakui belum? Jangan ikhlas memberi. Ikhlas mengakui dulu. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Dan itu ikhlas mengakui. Saya punya masalah dengan dia. Tapi Anda masih mengatakan, seharusnya dia gini kok. Ah, belum ikhlas. Ikhlas mengakui dulu. Nah, saya pun akhirnya menggunakan ini ke bapak saya, orang tua saya. Saya selesaikan semuanya, saya minta maaf semuanya atas kesalahan-kesalahan. Dan ternyata benar, saya tutup buku itu, besok saya berjalan. Dari situ ternyata saya mulai terbangun kemudahan-kemudahan. Lalu kalau ditanya apakah hubungan istri setelah saya menjalankan Regar Sport dengan yang belum, ketika Regar Sport ini dijalankan, istri mulai mengikuti prosesnya. Walaupun dia tidak terlibat langsung. Paling enggak dia mulai meminta cerita tadi, hari ini apa? Saya mulai cerita. Dan ketika 2017 Januari baru mulai saya beri uangnya gitu. Keuntungannya, lalu sementara apa istri waktu itu juga tidak diberi uang. Saya beri per bulan 5 juta di awal, 10 juta untuk apa? Ngidupi karyawan, memberikan konsumsi. Nah yang saya kaget itu, bulan Mei, tadi kan saya ngomong brankas gak bisa ditutup ya. Istri itu menyodorkan saya sebuah kotak itu. Terus ini apa nih? Ya ini hasil dari mana? Hasil dari setiap ngolah konsumsi ada turahannya, ada kelebihannya gitu. Tak buka itu. Saya kaget. Ada waktu itu 44 cincin. Ada sekian gelang, ada sekian kalung. Yang saya tanya, ini banyak banget. Ya kalau lebih 300.000 beli ke toko satu. Beli setengah gram, beli 1 gram, beli berapapun. Baru saya di situ udahlah saya kalah. Saya nggak mungkin menang melawan istri. Oke, akhirnya kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya harus membentuk manajemen ini. Bahwa saya harus tetap memberikan semua pengelolaan ini ke istri. Nah, satu hal yang kemudian saya yakini adalah laki-laki itu hanya bisa menghasilkan banyak. Pilih menghasilkan banyak atau mengelola banyak. Kalau dua-duanya dipilih, amburadul. Kalau Anda memilih menghasilkan banyak, maka mengelola banyaknya serahkan ke istri. Kalau Anda ingin mengelola banyak, istri suruh menghasilkan banyak. Tapi kalau dua-duanya diatur, berisiko tinggi. Bukan pada kehebatan Anda mengaturnya, tapi kans deviasinya. Karena fungsi cross check-nya tidak berjalan. Nah, tapi ini kan susah kita share ke banyak orang bahwa saya itu semua diatur istri. Nanti kan banyak sekali ya hal-hal yang berbau multitafsir di luar. Ada kolegial kita di birokrasi, ada kolegial kita di bisnis, ada anak-anak di manajemen segala macam. Akhirnya malah saya resmikan pola manajemen ini dengan mengatakan saya adalah suami yang takut istri. Gitu. Orang lain mengecap itu negatif, tapi saya membranding itu adalah sebagai konsep manajemen dalam batasan keluarga saya. Saya hanya bisa menghasilkan banyak, tapi hak kelolanya 100% ada di istri.
artinya saya akan ketakutan karena harus ketika mengajukan apapun harus dengan proposal. Kan gitu. Artinya apa? Manajemen inilah yang hari ini menghidupkan saya, menjaga saya, menjamin saya dengan segala apapun ketika benar-benar istri yang mengelola dan saya hanya fokus menghasilkan. Jadi ini vulgar, tapi sejujurnya inilah yang saya lakukan. Seperti itu. Oke. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Om Jum, luar biasa ilmunya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong buat beliau ya.